Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Gali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu tentang subnetting IP versi 4. Tujuan dari praktikum ini sendiri ialah yang pertama, mengetahui konsep dari subnetting, yang kedua, mengetahui fungsi dari gateway, dan yang ketiga ialah mensimulasikan subnetting dengan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sedikit pengetahuan untuk pengertian dari subnetting itu sendiri ialah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimal host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID akan dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus, yakni network dan broadcast. Network sendiri ialah identitas suatu kelompok IP, sedangkan broadcast ialah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network untuk IP pertama dalam suatu kelompok dan tidak selalu 0. Sedangkan broadcast untuk IP terakhir dalam suatu kelompok dan tidak selalu 255. Langsung saja kita akan simulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan menggambarkan dua buah lab komputer. Setiap labnya terdiri dari 3 PC. Dan kedua lab tersebut akan dihubungkan menggunakan satu router. Kita tambahkan sebuah switch yang nantinya akan digambarkan sebagai sebuah lab. Kita tambahkan untuk switch-nya. Terdiri dari 2 switch. Kita tambahkan PC-nya. Setiap lab memiliki 3 PC. Di sini ada sebanyak 6 PC. Selanjutnya kita sambungkan PC-PC tersebut dengan switch menggunakan automatic kabel. Setelah semuanya selesai, kita tambahkan routernya untuk menyambungkan antara kedua buah lab. Setelah kita tambahkan, kita sambungkan menggunakan kabel. Setelah semuanya selesai, kita setting untuk IP pada PC1. Kita setting dengan ukuran IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita masukkan
192.168.1.62. Selanjutnya pada PC2 kita setting untuk IP-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya 192 dengan ukuran gateway yang sama seperti PC1. Pada PC3 kita setting untuk IP-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask-nya 192. Di sini kita tidak menambahkan untuk ukuran gateway-nya. Selanjutnya pada PC4 kita setting 192.168.1.65. Karena 64 adalah network-nya, maka kita start dari 65. Untuk subnet mask-nya 192. Untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.126. Pada PC5 kita setting untuk IP-nya 192.168.1.66 dengan subnet 192. Dan kita tidak masukkan untuk ukuran gateway-nya pada PC5. Sedangkan pada PC6 kita setting untuk IP-nya 192.168.1.67 dengan ukuran subnet mask yang sama. Kita tidak tambahkan untuk ukuran gateway-nya. Setelah setting IP pada setiap PC selesai, kita setting untuk routernya. Di sini untuk fast Ethernet 0 ialah menyambung pada lab pertama. Sedangkan untuk fast Ethernet 1 ialah menyambung pada lab kedua. Untuk fast Ethernet 0 yang menyambung pada lab pertama, kita setting untuk IP-nya yakni 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 192. Kita setting juga pada fast Ethernet 1 untuk IP-nya ialah 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 192. Jangan lupa untuk default router itu interface-nya belum di-on-kan, kita on-kan. Setelah semuanya telah selesai, kita masuk ke mode simulation. Kita masuk ke edit filter. Di sini pada IP versi 4 kita hanya ingin menampilkan untuk hasil ISMP-nya saja. Maka kita on-kan untuk ISMP-nya saja. Untuk simulasi yang pertama ialah kita masukkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita next capture simulasinya. Oke, dikirim ke PC3. Kita ketahui bahwasanya PC1 ke PC3 ini berada dalam satu subnet yang sama sehingga tidak dilempar ke router. Dia hanya cukup di dalam satu switch saja dan
PC1 memiliki gateway, sedangkan PC3 tidak memiliki gateway. Ternyata tidak ada masalah. Ini untuk percobaan pertama sudah selesai, yaitu dari PC1 ke PC3. Selanjutnya, kita coba dari PC1 ke PC4. Kita hapus dulu untuk skenario-nya. Kita tambahkan add simple PDU-nya dari PC1 ke PC4. Jadi dari PC1 ke PC4 ini nyebrang karena subnetnya berbeda. Selanjutnya kita capture sekarang. PC1 mencari PC4, dilempar ke switch. Di dalam switch tersebut tidak menemukan IP yang dimaksud, maka dia dilempar ke router. Setelah itu di router akan dicarikan, ternyata IP-nya berada pada lab kedua. Lalu dilemparkan ke switch dan dilemparkan ke PC4. Lalu dikembalikan lagi. Ingat bahwa komunikasi itu harus dua arah secara bolak-balik. PC4 bisa mengembalikan karena dia juga memiliki gateway. Dia akan dilempar ke gateway 126, dikembalikan lagi ke PC1. Sehingga komunikasinya jadi komplit. Jadi PC1 dan PC4 ini komunikasinya komplit, baik berangkat maupun pulangnya karena sama-sama memiliki gateway. Untuk simulasi kedua telah selesai, kita beranjak ke simulasi ketiga. Kita hapus dulu untuk skenario-nya. Untuk simulasi ketiga ialah dari PC2 ke PC5. Ini juga nyebrang. Jadi PC1 akan mencari PC5, dia akan mencari di switch. Tidak ada di dalam satu subnet, maka dilempar ke gateway atau router. Di dalam router ditemukan ternyata IP yang dimaksud berada pada lab kedua. Kemudian dilempar ke switch dan diteruskan ke PC5. Namun setelah sampai ke PC5, karena ia tidak memiliki gateway, maka dia tidak tahu cara untuk mengembalikannya lagi ke PC2. Sehingga komunikasinya tidak komplit atau tidak berhasil. Kita beranjak pada simulasi keempat dari PC3 ke PC6. Untuk skenario-nya ini kita hapus terlebih dahulu. Kita coba dari PC3 ke PC6. Kita capture. Nah, sejak awal saja ini sudah tidak bisa mengirimkan. Karena mencari di networknya tidak ada IP tujuan. Dia merasa tidak mempunyai gateway sehingga dia akan berhenti langsung dan menjadikan simulasi tersebut tidak komplit. Jadi intinya di sini gateway itu digunakan untuk melempar sebuah IP yang dicari yang tidak ada di dalam networknya. Dan ingat bahwa komunikasi itu harus dua arah. Kalau pengirimnya memiliki gateway sedangkan penerimanya tidak memiliki gateway atau sebaliknya, juga tidak akan terbentuk komunikasi dua arah. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu untuk skenario-nya. Kita kembalikan lagi ke mode real time. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan tracing terlebih dahulu. Kita mulai dari PC1 dengan masuk ke command prompt dengan memasukkan kode perintah yakni tracer ke
alamat IP tujuan. Kita masukkan tracer. Yang simulasi pertama ialah dari PC1 ke PC3 dengan IP PC3 yakni 192.168.1.3. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa tabelnya keluar dan mengeluarkan pesan tracer komplit karena simulasi di sini telah berhasil. Selanjutnya kita lihat untuk simulasi dari PC1 ke PC4. Masukkan kodenya terlebih dahulu dan masukkan IP PC4 65. Kita amati bersama di sini juga mengeluarkan pesan tracer komplit karena simulasinya berhasil. Untuk simulasi selanjutnya dari PC2 ke PC5 kita cek IP PC5 192.168.1.66. Di sini untuk tabelnya berhenti atau error karena PC2 memiliki gateway sedangkan PC5 tidak memiliki gateway. Sehingga PC5 tidak bisa mengembalikannya lagi ke PC2. Pada tabel ini dikeluarkan pesan request timeout dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita cek PC3 ke PC6. Masukkan kodenya terlebih dahulu. Tracer dengan IP tujuan 192.168.1.67. Sejak awal saja tabelnya sudah error atau tidak bisa terdeteksi karena kedua PC tersebut sama-sama tidak memiliki gateway sehingga tidak bisa mengirimkan apalagi mengembalikan. Dan ini mengeluarkan pesan request timeout. Cukup sekian simulasi dari saya. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.